أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Bersyukur kehadirat Allah, salam dan salawat kepadamu ya Rasulullah. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah semoga kita semua dirahmati, dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang al-muhadarah yang kita pelajari kemarin terdiri atas 3 hal. Ada subjeknya, ada predikatnya, dan ada objeknya. Kita sudah membahas tuntas tentang subjek dari muhadarah yang diistilahkan dengan muhadir, yaitu pemateri, ustaz, da'i, gurutta, ulama, narasumber, dan apapun namanya. Yang terdiri atas 3: integritas, kredibilitas, dan aspek metodologis. Tibalah saatnya kita memasuki tentang predikat dari hal ini. Berbicara tentang muhadarah, predikat yang terkandung di dalamnya ada 3. Yang pertama ada namanya jenis. Oke. Yang kedua ada namanya sikon, situasi dan kondisi. Dan yang ketiga konsep. Dan ini terkait ya. Jenis dulu yang pertama. Ketika kita ingin menyampaikan sesuatu hal, kita harus tahu dulu jenisnya apa. Misalkan pengajaran di kelas di hadapan santri, kuliah di hadapan mahasiswa, pengajian di hadapan ibu-ibu majelis ta'lim, seminar di hadapan para cendekiawan. Itu harus tahu jenisnya. Dengan mengetahui jenisnya, itu sudah 70% memberikan gambaran tentang aspek yang kedua, yaitu sikon, situasi dan kondisi. Khutbah Jumat, berarti situasinya kita serius. Tidak boleh melawak-melawak, tidak boleh terlalu banyak goyang tangan, kan? Tidak boleh sambil ceramah sambil jalan. Beda kalau ceramah-ceramah lain sambil ceramah sambil jalan. Kalau khutbah Jumat tidak. Berarti jenis mempengaruhi sikon kita. Tapi kita harus juga mempelajari aspek kedua, yaitu sikon secara khusus. Tidak cukup hanya mengetahui jenis. Ustadz, tolong khutbah Jumat besok. Oke, insya Allah. Tapi harus ditanyakan. Setelah sudah mengiyakan, harus ditanyakan, di mana ini Pak? Lingkungan mana? Oh, ini kompleks perumahan. Di sini rata-rata orang kantoran, orang sibuk. Oh, berarti orang berpendidikan di sini. Sikonnya. Oh, ini Pak ceramah khusus Masjid Takmirul Mukminin, Masjid Muhammadiyah. Berarti kita tahu bahwa jamaahnya ini, pengurusnya ini orang-orang Muhammadiyah. Jangan mengambil aliran-aliran yang lain dalam pemahamannya. Begitu. Iya kan? Jadi jenis, tahu sikonnya. Ceramah majelis taklim di hadapan ibu-ibu. Walaupun secara umum di hadapan ibu-ibu itu, kita itu materinya mungkin 20% saja kalau di hadapan ibu-ibu ya. Kalau majelis taklim 80% itu umum atau berbicara bisa melawat sedikit atau bisa ya umum-umum saja dulu. Tapi 20% yang inti, ya. Oke. Tapi kalau diundang majelis taklim tetapi istri-istri profesor, oke, atau majelis taklimnya kampus Unhas, kampus UNEM, kampus UIN. Berarti para dosen yang hadir, dosen-dosen wanita. Berarti serius.
Jadi dirubah, bukan 20%, 80%, tetapi mungkin materinya 80%, 20% yang selain materi. Jadi begitu. Ya, jadi yang pertama ketika Anda harus memahami predikat, unsur utama dari muhadarah ini adalah tahu dulu jenisnya apa, kemudian sikonnya itu mempengaruhi, ya. Setelah kita tahu jenis dan sikonnya apa, barulah aspek ketiga, yaitu konsep. Buatlah konsep, baik tertulis maupun tidak tertulis, tapi sebaiknya tertulis. Oke, konsep ini bisa dalam bentuk utuh, narasi, 1 lembar, 3 lembar. Bisa juga konsepnya dalam hanya bentuk kerangka-kerangka. Oh ini berbicara tentang syukur, ayatnya ini, hadisnya ini, pendapat ulama begini, cukup. Contohnya ini, ini hanya contohnya. Oh ini saja dibahas. Syukur, syukur itu ada 3 macam, A, B, C. A ini dalilnya, B ini hadisnya, C ini hadisnya. Gitu. Ya begitu saja. Jadi poin-poin. Tapi penting membuat konsep. Membuat mindset, konsep di dalam pikiran maupun secara tertulis itu sangat penting. Dan konsep ini ketika Anda nanti besok-besok diberikan kesempatan untuk berceramah dan berbakat, atau bahkan secara umum sekedar pidato saja, harus tahu konsepnya. Konsep ini harus dipengaruhi oleh jenis. Jenis apa yang kita akan sampaikan. Kemudian sikonnya juga bagaimana. Contoh, ini bawakan materi ini. Materi sekarang apa? Muhadarah. Ada konsep saya. Ada konsep saya. Saya membuat dalam bentuk PowerPoint. Dalam bentuk PowerPoint apa dan lain sebagainya. Dalam bentuk Word. Dalam bentuk PDF dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya saya harus tahu sikonnya juga. Anda semua, anak-anak dihadapi ini baru-baru tamat SD, tapi sudah menjelang SMA kelas 9 misalkan, berarti antara serius sudah mulai dewasa dan masih ada sedikit sifat-sifat kekanak-kanakannya. Ini namanya remaja ya, remaja, rem aja. Itu jenis apa? Ini jenisnya adalah video teaching, pembelajaran al-muhadarah di MTS pesantren pesantren tercinta kita ini. Begitu. Saya tahu jenisnya apa, yaitu pengajaran di hadapan santri, sikonnya juga saya tahu. Ya, situasi pandemik ini di rumah aja, ya. Membuat konsep yang singkat-singkat saja. Dan setiap satu slide-nya ya satu pertemuan saja. Durasi 7 sampai 10 menit, paling lama misalkan 15 menit, itu sudah cukup. Kenapa? Kalau saya mengambil materi terlalu panjang ya, mungkin kota Anda habis atau mungkin Anda bosan. Beda juga menonton video dengan tatap langsung, kan begitu dan sebagainya. Belum lagi data Anda habis apa dan lain sebagainya, kan itu masa pandemi ini. Belum lagi mungkin Anda karena masa pandemi, siapa tahu ada keluarga Anda yang kurang sehat, Anda sedang di rumah sakit, Anda sedang acara keluarga dan lain sebagainya. Ya minimal 5-10 menit Anda dengarkan video teaching ini dan langsung kerjakan dalam bentuk catatannya. Itu ya. Jadi lagi-lagi catatannya adalah tulislah kesimpulan. Tulislah kesimpulan atau inti dari video teaching ini, ya. Apa intinya? Bagaimana predikatnya muhadarah? Bagaimana intinya? Cukup ringkasan saja. Ini bukan tugas tapi catat, ya. Catat baik-baik. Saya rasa itulah salah satu metode yang saya pakai dalam pembelajaran muhadarah ini. Saya tidak banyak memberikan tugas, suruh cari-cari di Google dan lain sebagainya, panjang suruh menulis materi yang banyak. Saya hanya membuat catatan, ya. Seperti kalau kita belajar di kelas pasti mencatat. Ini sama halnya juga. Mencatat saja sedikit beberapa kalimat, apa yang Anda pahami, dan sebagainya. Cara mencatatnya ada 2. Sambil dengarkan video ini baru mencatat seperti yang Anda lakukan sekarang, atau dengarkan dulu sampai tuntas ceramahnya, kemudian tutup mata Anda baik-baik, kemudian tulis. Ini yang saya ingat tadi. Atau boleh juga sudah dengarkan 1 kali, dengarkan yang kedua kalinya. Ini tadi intinya. Percepat. Ini tadi intinya. Sudah. Ya, masing-masing punya cara. Silahkan gunakan cara Anda masing-masing. Oke, sudah hampir 10 menit. Terima kasih atas kesempatannya. Saya tunggu hari ini tugasnya.
Catatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.